Itu sama seperti saya 34 ayat 5. Tuhan mengkhususkan Edom, Kecil banget suaranya. bangsa Edom untuk dibinasa. Lanjut Ini suara saya Bro kedengaran Malikil. enggak, Bro? Dengar. Lah, Kores kenapa Kores, kok kayak Gua enggak. gitu? Kores kuotanya habis, jadi agak ini sangkut-sangkut suara masuk. Gitu-gitu dia. Gitu-gitu dia, Mbak. Oh iya, Terusin aja lah, karena terusin aja. dekat Di mic mute mungkin aja, di mute ya. dulu, di mute. Di mute Kores. Jadi, Lu yang suaranya gitu-gitu, Bre. Bukan gua. oh mungkin ya, ya wes, lanjut Bro. Radikal dan Bro Tom dulu. Mungkin sinyal saya. Ya, Bro Tom atau Bro Radikal? Oke, stage is yours. Iya, yang mana tadi? Galatia ya? Atau Korintus tadi? Efesus 1. Efesus. Efesus 1 3 sampai 4. Iya, Tuhan telah memilih kita kan sejak semula. Jadi tidak ada rancangan kejahatan. Tapi ketika manusia berdosa kan, dia sudah menuju kebinasaan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang dan rancangan keselamatan itu diadakan supaya orang yang tadinya udah menuju kebinasaan itu dipilih Tuhan kan untuk diselamatkan. Nah, mereka yang mau menerima itu akan kembali ke dalam rancangan semula. Itu yang dibilang Paulus, bahwa kembali pada rancangan semula, rancangan yang dimana telah ditetapkan pada mulanya untuk kekekalan gitu. Jadi maksudnya tergantung kehendak orang atau usaha orang untuk memilih kebenaran gitu. Belum waktunya Kores ditanggapi. Ya. Ya. Gitu. Siapa namanya nih? Radikal. Iya. Ya. Iblis kan disesatkan sama Allah tuh di Al-Araf. Iya, Bro Tom Ya, silakan. 38. Kecil suaranya Bro Tom. Halo, kedengaran? Oke, mantap. 38. Di situ dikatakan kan iblis dalam kurung menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bro, saya izin dulu ya. Nanti masuk lagi. Oke. Iya Bang, oke. Her, jangan dulu Her. Her, jangan turun Her. Wah, Ya elah. nanti naik lagi dia sebentar, mungkin ada tamu. Oke, jadi gimana Tom jawabannya itu ketika sudah dipilih, maka kita yang Kan begini. atas usaha kita atau atas kehendak kita untuk memilih Kristen itu gitu. Kan begini kan, iblis menjawab, ini Al-Araf nomor 38. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kan, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, jadi iblis kan disesatkan oleh Allah kan? Begitu. Nah, tadi bro suruh orang juga bertobat, orang yang sudah ditetapkan untuk sesat, nanti kalau tobat bisa dia diselamatkan. Bagaimana orang sudah ditetapkan sesat? Iblis juga begitu, yang sesatkan ini jelas dia katakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Apa iblis juga disuruh tobat? Iblis memang bisa tobat di kalian. Kan begitu, brother. Nah, saya jelaskan di kekristenan. Di kekristenan itu, kedengaran ya suara saya? Di kekristenan Aman. itu ada hukum tabur tuai namanya. Ya. Nah, hukum Allah itu tetap sifatnya. Itulah yang maksudnya hukum tabur tuai. Jadi misalnya begini. Kalau kamu pukul kamu muka ya pasti bengkak. Kan begitu ya. Kalau kamu cubit kamu punya tangan ya pasti sakit. Dalam kondisi normal ya, kecuali memang kamu lagi sakit. Atau kalau kamu jatuh kepleset ya pasti ke bawah bukan ke atas. Itu sudah hukum. Itu ketetapan yang tidak bisa berubah. Nah, kalau ada orang yang tidak jujur, fasik jalannya,
dia bohong satu kali, kemudian untuk menutupi kebohongannya itu dia berbuat bohong lagi, untuk menutupi lagi dia berbohong lagi. Nanti itu pada ujungnya dia pasti akan jatuh pada lubang yang dia gali sendiri. Itu sudah ketetapan. Itulah maksudnya pada hari orang fasik juga akan sudah ditetapkan jauh pada kemalangan begitu. Jadi akan sudah ada hukum yang tetap gitu. Kalau kamu makan pedas terus atau terus kamu makan tanpa minum air terus, makan tanpa minum air terus, ya nanti kamu sakit juga kan begitu. Itu sudah hukum-hukum yang tepat gitu ya kan. Kalau kamu nyolong ayam tetangga terus, suatu saat juga pasti kamu akan ketangkap, digebukin massa. Jadi sudah seperti itu hukumnya. Itu yang dimaksud. Orang fasik itu sudah ditetapkan juga akan jatuh pada saat hari kemalangannya. Seperti itu ceritanya, bro. Makanya kalau bro baca yang kitab Amsal tadi itu 16 ayat 4, itu tidak bisa kamu baca hanya satu ayat itu dari ayat sebelumnya itu sampai kira-kira ayat ke-7 itu berbicara tentang jalan hidup orang. Jalan hidup itu berapa kali diulang-ulang, itu jalan hidup orang benar, jalan hidup orang fasik. Nah, jalan-jalan yang kamu tempuh itu ada ujungnya. Nah, gitu. Ujungnya itulah kalau kamu orang fasik ya hari kemalangan. Jadi yang ditetapkan itu hukumnya. Hukum. Tahu kan hukum ya? Hukum gravitasi itu kalau orang jatuh ya nggak ke atas tapi ke bawah, itu hukum gravitasi, bro. Kamu rubah itu nggak bisa. Itulah ya. Pikiran yang engkau. Apalagi kitab Amsal ini kitab hikmat. Wah, itu kita harus punya hikmat untuk memahami kitab Amsal itu. Kira-kira begitu dulu deh dari saya. Nah, kamu jawablah itu. Iblis karena engkau Jadi mengatakan kan, oke, Iblis menjawab, engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi yang menyebabkan iblis itu sesat kan Allah sendiri. Nah, yang menyebabkan iblis itu menyesatkan manusia Allah juga gitu loh. Gimana ini ceritanya? Ya kan, terus ayat yang tadi udah ditanyakan kan, Fatir ayat 8 itu kan. Nah, terus saya tambah lagi misalnya An-Nahl 93 itu kan ditetapkan. Sesungguhnya kan bisa satu kaum itu semuanya satu kaum itu orang benar semua, tapi sudah ada ditetapkan kaum yang sesat. Bagaimana itu? Gitu loh, bro. Tom, tapi gue belum dapat ininya, Tom, belum dapat kesimpulannya. Jadi Nah, begini, bro, begini. Aku jelaskan begini. Kalau kamu mau mendapat kesimpulannya apa gitu? Apakah kita tuh Ya, lu tuh apa ini- berbuat baik dan berbuat jahat itu atas saya perbuatan ajarin. kita atau bukan gitu loh? Ini saya ajarin. Dalam Ini saya Kristen. ajarin. Ini saya ajarin untuk mendapat kesimpulannya. Jadi untuk mendapat kesimpulannya dalam membaca Alkitab itu pertama-tama kita harus upgrade kita punya kemampuan berpikir dan menganalisa. Itu jadi upgrade dulu kemampuan. Kedua gini, memperhatikan teks dan konteks kan. Itu kan berbicara, yang ayat yang kamu kutip itu kan berbicara tentang jalan hidup. Ada jalan hidup orang fasik, ada jalan hidup orang benar, ada jalan hidup orang jujur, ada jalan hidup orang yang bohong, suka berbohong. Kan itu jelas itu. Kamu baca deh itu. Amsal 16 ayat 4 sampai 7. Jadi kemampuan yang harus di-upgrade untuk memahami itu supaya bisa dapat kesimpulan yang tepat. Nah, itu aja saran dari saya. Iya, maksud gua untuk menjadi apa sih bahasanya dulu? Untuk menjadi anak Tuhan kan gitu ya. Untuk menjadi anak Tuhan itu tuh atas kehendak pribadi atau atas pilihan Tuhan gitu loh. Untuk jadi anak Tuhan itu, untuk jadi orang baik. Gini, Bro. Nggak Kan tegas Tuhan dari sudah tadi jawabnya tetapkan. kekristenan. Kan saya sudah bilang, yang ditetapkan Tuhan itu hukum. Hukum tabur tuai. Ya kan? Kamu jatuh pasti kau nggak mungkin ke atas. Kan itu. Ya kan? Kamu berbohong, kamu akan tutupi lagi kebohongan, kamu tutupi kebohongan dan kebohongan. Tapi suatu saat
ya kan? Itu kebohonganmu itu akan menimpa kamu, jadi membludak tuh timpaannya. Celaka lah di situ. Kan begitu. Semua orang nanti akan tahu, wah kamu pembohong ternyata. Oh, jadi untuk mendapatkan kasihnya Itu sudah Tuhan itu tuh ketetapan. Nah, sekarang kamu enggak, yang maksud gua jadi menentukan untuk mendapat menjadi pembohong atau bertobat, kan begitu. Jadi Nah itu di untuk dalam menjadi pembohong atau itu- bertobat, untuk mendapatkan kasihnya Tuhan itu tuh atas perbuatan kita atau atas kehendak Tuhan jadinya. kalau kamu bertobat kan itu harus kesadaranmu kan, bukan dipaksa. Berarti perbuatan kita sendiri. Kamu kesadaranmu dulu. Dari kesadaran itu kamu memutuskan apa tindakanmu dalam pertobatan. Oh gitu. Siap 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 Mas. Sekarang kalau begitu gue udah dapat kesimpulannya atas Nah, kesadaran kita sekarang sendiri kan gitu ya. ya, sekarang kamu jawab, ya kan? Yang saya tanyakan, kalau di Kristen yang ditetapkan itu hukumnya, ya kan? Oh bukan mau perbuatan pilih kitanya. salah. Oh bukan, beda dengan kamu kan? Makanya kamu untuk itu. Oh jadi ya berarti ini apa di Kristen itu atas kehendak kita gitu untuk menjadi fasik atau untuk menjadi anak Tuhan gitu ya. Atas perbuatan kita. Tom, gitu ya Tom ya? Kamu jawab lah yang ditanyakan, kan ada pertanyaan itu saya sisakan. Oke, siap. Ya udah gue dapat kesimpulannya. Kalau gitu Tuhan itu menyesatkan iblis katanya ya. Di mana tuh? Di mana? Al-Hijr. Di mana? Al-Araf Al- nomor 16. Al-Araf. 3 Al-Araf nomor Banyak res 16. di Al-Anfal sendiri pun dijelaskan kan Al-Anfal 30 Al-Araf 16 Allah itu gitu ya. sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, terus Oh, ini Al-Araf. Anak 93 itu sudah ditetapkan kaum yang sesat Oke. kan. Terus Fatir tadi tanya tuh Fatir nomor 8. Oke. Penjelasannya untuk Al-Araf, gitu yang apa? Al-Araf 16 yang mengenai iblis ini ada di Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, ini Al-Hijr ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Selamat datang di kebenaran." Gitu. Jadi bukan Allah yang menyesatkan, tapi engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ini kata siapa? Kata iblisnya sendiri. Loh, pada asal Gitu. muasal penciptaan iblis itu kan dikatakan iblis awalnya baik katanya. Iya, telah itu? diputuskan sesat. Jadi Kenapa? kontradiksi. Kan ada di Al-Baqarah. Sabar, ini kan waktu gue tadi lu ngomong gak gue potong-potong. Enggak yang iblis Gimana? enggak. Ya udah kalau enggak. Ya udah Jadi gitu. ayat satu lain itu kontradiksi. Kalau enggak ya udah terus aja ya. terus. Kita terus ya gitu. Karena itulah maksudnya iblis menyesatkan aku tuh kenapa ya? Karena Allah sudah memutuskan dia sesat gitu loh. Sama kayak hakim gitu, ketika udah divonis nih si napi-napi ini mereka bilang ya hakim ini sudah mempersalahkan saya, sama itu. Nah, lanjut sekarang ke tadi kan dibilang itu ya itu tuh hukumnya yang ditetapkan gitu. Lalu kemudian ya orang-orangnya terserah tuh mereka mau bertobat atau enggak gitu. Nah, bertobat itu kan perbuatan, perhatikan dalam kekristenan. Roma, tadi kan kita udah bawa ini ya, Efesus 1:34 ya. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan gitu. Ini kan udah dipilih nih dari awal nih. Otomatis kalau udah ada yang dipilih kan berarti ada yang 93, bro. tidak dipilih. Ya kan? Kalau misalnya udah ada yang dipilih kan berarti ada yang 93, tidak dipilih. Sip. Yang tidak dipilih siapa? Ini yang tidak dipilih. Dari sebelum dunia dijadikan 93. sudah ada nama-nama orang Kristen dan nama-nama orang fasik. Nah, udah ada itu. Udah dibentuk. Kalian itu boneka sebenarnya. Masih nggak percaya? Ini ayat pamungkas gua. Cut. Roma 9. Nah, ini Roma 9 ya. Ini Roma 9. Nomor 11 kita langsung ya gitu. Ini menjelaskan kenapa Israel dipilih gitu. Kenapa Israel dipilih sebagai anak Tuhan dan itu-itunya gitu. Perhatikan.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan. Tom, dengerin lu Tom, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi kalau Tuhan lu sudah memanggil ya udah gitu. Kalau Tuhan lu sudah memilih ya udah. Lu nggak bisa kemana-mana lagi, kan gitu. Makanya jangan mempersalahkan orang-orang yang tidak Kristen, karena Tuhan lu sudah menetapkan bukan berdasarkan perbuatan. Panjang nih perikopnya nih, sampai ke sini nanti nih. Tadi Nah, kan ini sudah nih, di sini. dijelaskan itu Kores. Bukan ini waktu gua, sabar. Nggak apa-apa. Nanti kita tanggapi. Sabar. Nah, ini Oh, perhatikan di sini nih, perhatikan nih. Masalahnya Biar Perhatikan. Kamu- Sabar. Waktunya Kores, sabar, tenang. ya, biar dia selancar Iya. dulu, nggak apa-apa. Iya, ini gue biar berselancar dulu, sabar aja dulu, santai, nikmati semua penginjalan yang gue berikan, gitu kan. Dimana gue memberitahukan orang Kristen itu udah ditetapkan dari sebelum dunia dijadikan. Kalau udah ada yang dipilih, maka ada yang tidak dipilih. Siapa yang tidak dipilih? Ya gue ini tidak dipilih. Ngapain Enggak lu lah. nyala-nyalahin gue? Justru di Islam. Nah sekarang gini. Tunggu. Perhatikan ini. Roma 9:18. Roma 9:15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya kalau misalnya Tuhan kalian nggak mau ke sana, ya udah. Ngapain dipaksa-paksa? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Jadi kalian nggak usah maksa-maksa kami untuk masuk Kristen. Tuhan yang kalian sembah-sembah itu sudah menentukan, bre. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu nggak suka? Buang dalilnya, ini Roma 9 nomor 15. Hah? Suka-suka Tuhan tuh. Ya. Ini kenyataannya, dan inilah yang membuat kalian terdiam gitu. Makanya soal skriptura, bre. Kalau jelasin dalil pakai dalil lagi. Dari tadi tuh gue pakai dalil. Amsal itu nggak ada tuh gue kayak Totsuka tuh ngomongnya tuh kesana kesini nggak pakai dalil. Jadi ini maksudnya atau enggak sih Tom? Ini tuh artinya hukum ya. Di mana tertulis hukum? Di mana? Hah? Roma 9 nomor 15 nih. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, dan aku bermudah hati kepada siapa aku mau. Gitu dibilang. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa. Nah, selamat datang di kebenaran, my bre. Silahkan bereksegesis ria. Kan lu kan Oke. larang kita bicara Ya, siapa? tadi. Bro Radikal Sekarang atau Bro Tom? Bro Tom. saya dulu. Ya, Karena lanjut. dia nggak jawab. Misalkan, ada berapa ayat saya yang tanyakan. Malah dia pertentangkan ayat Qur'annya sih. Ya kan? Jadi ketika Putus-putus suaranya, Bro. di situ saya misalkan Iya. Putus-putus Bro Tom suaranya. Bro Tom, suaranya putus-putus. Halo, masih Ya, putus? oke. Ya. Ya. Kan tadi Bro Kores itu menunjukkan bahwa ayat Qur'annya kontradiksi. Di satu sisi iblis kan komplain sama Allah karena engkau sudah menyesatkan aku, ya kan? Maka aku akan menyesatkan manusia. Jadi artinya secara aktif itu Allah menyesatkan. Kemudian kontradiksi dengan ayatnya sendiri. Si iblis bilang Allah sudah menetapkan mengambil keputusan untuk mengalahkan iblis. Jadi Allah menyesatkan, kemudian berasa memang Allah Ini masih menyesatkan putus-putus iblis, ya? kemudian diambil keputusan bahwa iblis sesat itu. Nah, kemudian Bro Kores belum menjawab kan tadi ya, An-Nahl 93 ya kan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini kan sudah memang ditetapkan ada yang mau disesatkan. Kalau Alkitab yang Bro Kores baca tadi, pertama, kamu dipilih di dalam Kristus. Jadi ingat ada kata di dalam Kristus di situ. Makanya kalau kamu juga mau dipilih, selamat tinggi Kores, kamu pilih Kristus dulu supaya kamu bisa dipilih. Ya itu konteksnya itu kamu pilih, jadi kamu harus dipilih dulu. Putus-putus ya. Ya, nggak apa-apa, biar aku seberapa kali Tapi masih nangkep kok gue maksudnya Ya. kemana, masih nangkep. Gak apa-apa lah, biarin aja. ya seberapa kalian dapat ya. Jadi di ayat yang kau bilang itu dipilih di dalam Kristus. Nah, kalau kamu nggak pernah memilih Kristus, bagaimana kamu bisa di dalam Kristus? Itu yang pertama kamu harus tahu. Jadi ada satu tanggapan dulu dari kita untuk memilih Kristus, baru kita juga dipilih di dalam Kristus. Itu. Nah, terkait ayat Roma yang kamu sampaikan, itu jelas ya bahwa Allah memilih untuk menjadi alatnya. Itu sehubungan dengan alat Tuhan, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh alat Tuhan. Ya, Israel itu alat Tuhan. Nah, tidak semua orang, tidak semua bangsa dipilih, hanya Israel yang dipilih, dan itu berdasarkan karunia Tuhan. Itu bukan berarti di situ yang lain disesatkan dan dimusnahkan, tidak. Ini dipilih untuk dipakai sebagai alat Tuhan, dipilih sebagai alat. Bahkan jika alat ini, sang hamba Tuhan ini juga melanggar hukum Tuhan, dia pun bisa dihantam, bisa dihukum Tuhan. Nah, itu yang kamu baca terkait kitab Roma, itu pilihan untuk menjadi alat Tuhan, bukan pilihan masuk surga atau tidak masuk surga. Bahkan orang-orang yang sudah terpilih untuk jadi hamba Tuhan pun kalau melanggar hukum Tuhan, ya di-kick neraka. Nah, itu konsepnya. Makanya ditetapkan itu adalah hukum. Itu yang tidak bisa berubah. Kamu mau taat hukum yang Tuhan tetapkan? Tidak. Bukan manusianya yang sudah ditetapkan. Mungkin kalau bisa jelasin lebih clear, karena saya ini putus-putus. Bro Radikal. Iya, putus-putus. Ya, silakan Bro Radikal. Sabar ya, Bro Kores. Sebentar, Bro Disop. Aman, silakan pada ngomong dulu. Iya, yang tadi dibawa Kores soal telah ditetapkan dari sebelum dunia dijadikan. Artinya kan Tuhan memang pada mulanya kan sebelum dia menjadikan manusia di bumi itu kan dia sudah punya rancangan bahwa yang dia ciptakan itu kan untuk kebaikan kan. Nah, jadi rancangan Tuhan itu untuk selalu yang baik. Tetapi kan manusia pada akhirnya Adam dan Hawa ini kan memilih untuk jahat. Jadi melawan Tuhan kan. Otomatis semua manusia itu sudah berada di bawah kutuk, sudah berada di jalan menuju kebinasaan. Nah, di situ kan kasih karunia datang supaya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang mau menerima pilihan Tuhan itu diselamatkan. Jadi kita ini semuanya pada dasarnya sedang menuju kebinasaan kalau tidak menerima panggilan itu. Nah, jadi kan Paulus bilang bahwa kita yang telah dipilih sejak semula itu kan untuk apa sih rancangan sejak semula? Rancangan sejak semula itu kan rancangan damai sejahtera. Jadi kita yang telah dipilih itu memang pada dasarnya untuk itu. Dan kita yang menerima dia akan masuk kembali ke dalam rancangan yang telah ditentukan sejak semula. Bukan menuju kebinasaan lagi kita gitu. Tadinya kan baik-baik, karena manusia memberontak, makanya dia menuju kebinasaan. Nah, jadi
respon kita terhadap panggilan itu membuat kita kembali pada rancangan yang semula. Nah, yang memilih kita itu kan Tuhan. Dan kita yang menerima ini kan adalah orang-orang yang mau kembali kan. Nah, kalau bro nggak menerima ya sudah. Pilihan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai alatnya yang tadi dikatakan Bang Tom, bukan untuk jadi bos gitu, lalu dia enak-enakan duduk santai, tetapi jadi alat di tangan Tuhan itu supaya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, sebagai saksi bagi bangsa-bangsa lain. Nah, orang Kristen pun ketika dipilih Tuhan sebagai saksi bagi orang yang belum kenal Kristus, supaya orang yang belum mengenal Kristus itu juga diselamatkan gitu. Jadi bukan berarti Tuhan milih saya sekarang, Tuhan nggak milih Kores, bukan berarti Kores ini ditentukan binasa, enggak. Tuhan memilih saya supaya saya sebagai saksi untuk Kores gitu, bukan menetapkan Kores untuk binasa gitu. Jadi ada tanggung jawab moral di situ. Itu sih bro, silakan. Ya, oke, sebentar Kores, kita sapa teman kita dulu di shop. Halo. Di shop monitor. Namanya siapa sih ini? Daus Tanjung. Monitor. Ora Daus ono. Tanjung. Oke, kita ganti ya. Kalau nggak monitor. Silakan, Alhamdulillah. Bro Kores. Iya siap. Nah ini kan lihat, perhatikan, Tom tumbang, Herdi tumbang juga. Kenapa? Karena kalau Kores penginjilan tuh dalilnya tuh terlalu Main lagi salah. kamu. Salah, bukannya itu. Oh iya iya. Bukannya itu, yang ini yang goyang-goyang. Ya, sebentar. Nah, perhatikan. Nah, kita lihat nih kawan-kawan Kristen yang ada di bawah, perhatikan di sini ya. Nah, ini tunggu. Ini tuh kalau kita bisa lihat dan mau jujur ya, nggak pernah ada tertulis kita mesti menerima dulu. Kenapa nggak pernah ada? Karena Paulus itu ngerti banget bahwasanya Allah ini telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi nggak ada menerima dulu tuh, nggak ada kawan-kawan. Gitu. Dari belum dunia ada, nama-nama orang Kristen itu sudah dipilih. Memilihnya kapan? Bukan di dunia, sebelum dunia dijadikan. Aduh. Jadi jangan ditutup-tutupi, atau jangan kalian tidak tahu pengajaran bahwa sebenarnya kalian itu hanya boneka kalau di dalam Kristen itu. Kenapa? Udah dipilih sebelum dunia dijadikan, dibilang gitu loh. Itulah kenapa Tuhannya kalian itu ngomongnya begini, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati gitu. Jadi nggak ada aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang mau menerima dulu. Nggak begitu datanya, nggak begitu. Ini kebenarannya harus diterima gitu. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Kalau gua menerima, kalau gua bertobat, kalau gua apalah gitu yang kalian, itu kan perbuatan dan usaha gua. Tidak ada usaha di dalam keimanan kalian, tidak ada usaha, my bre. Itu udah ditentukan nih. Ini Herdi nih orang Kristen gitu loh, yang akan fokus untuk memurtadkan lah. Memurtadkan gimana? Orang udah ditentuin dari awal kok siapa yang Kristen, siapa yang bukan. Ngapain lu capek-capek Her sibuk? Ngapain? Kan gitu. Lanjut lagi. Jadi kalau misalnya gue dibilang suruh milih dulu, ya gimana? Yesusnya yang harus datang ke gue lalu bilang kamu sudah dipilih gitu. Kalau nggak ada kayak begitu-begitu ya gimana bre? Ngapain gue usaha? Ngapain kehendak-kehendak? Nggak ada yang kayak begitu-gitu gitu loh. Terus tadi juga dibilang dipilih dalam Kristus. Kamu itu harus dipilih dalam Kristus. Iya, dipilihnya tuh dari kapan? Balik lagi ke sini Tom. Dipilihnya itu sebelum dunia dijadikan. Ini dunianya sudah jadi, udah telat semuanya, my bread. Duar, selamat datang di kebenaran tuh. Ini loh, gue nggak bohong ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Ya jadi kalau yang udah nggak dipilih ya udah wassalam. Ngapain lagi gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini tadi terus yang ini udah juga. Nah, terus ini ya. Ini apa ini? Nih, kena ini. Lihat nih. Dibilang karena itu mereka tidak dapat percaya. Kenapa nggak dapat percaya? Ya karena dia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Gua itu udah dibikin tidak percaya, bre. Nggak ada itu mesti menerima dulu, mesti menerima dulu itu nggak ada. Biar. Karena udah dibutakan matanya tuh, udah didegilkan hati mereka. Mau gimana coba? Mau gimana ini kawan-kawanku? Masih aja maksa kalian itu ya. Nggak usah maksa, udah dibutakan dan didegilkan hati mereka gitu kan. Makanya kalian kalau mau menghujat ya menghujatlah kepada Tuhan kalian yang sudah membuat kalian seperti boneka. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Lanjut lagi. Nah ini juga ini Yohanes 5:21. Kalau yang tadi Yohanes 12 ya. Yohanes 12:39-40. Ini Yohanes 5 nomor 21. Di sini dibilang apa? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukan barang siapa yang mesti menerima dulu. Nggak ada, bre, nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak dihidupkan sama si anak ini ya udah aja mati. Nggak ada mesti menerima dulu. Itu di mana mesti menerima dulu? Nggak usah menambah-nambahkan sesuatu yang tidak tertulis. Jangan menyumpalkan kata-kata pribadi ke dalam mulutnya Yesus. Itu kejahatan dalam keimanan gitu loh. Kecuali lu ada tertulis menerima dulu, kalian mesti menerima dulu ya, bolehlah. Ya kalau nggak ada ya udah ambil aja. Ini udah gua kasih dalil-dalilnya nih, lihat nih ya. Memilih sebelum dunia kita dijadikan. Nah, ini dunianya udah jadi. Jadi pendaftarannya udah telat. Itu sudah, selamat datang di kebenaran. Yuk silakan untuk kaum boneka. Gawat kok Jadi, Kores. Kalau Silakan. semuanya Shalom bro. Yang boneka siapa? Yang ini Kores lagi ngomongin siapa tuh? biarin. lanjut. Siapa? Bro Malikil atau Ya, Radikal? boneka cepet-cepet dibantah tuh dalil-dalil gua. Oke, Bro Radikal mau tanggapi silakan. Duluan, Bro. Iya. Saya Iya, tadi- kurang nyimak semua dia ada. Monggo. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan yang memilih kita itu prioritas. Itu yang pertama, itu yang dilakukan Tuhan. Kita memilih artinya itu karena Tuhan sudah memilih kita, atau kita menerima karena Tuhan sudah memilih kita. Jadi kalau kita lihat ya skala prioritasnya itu, kalau kita lihat Tuhan dulu yang memilih, baru nomor 2-nya kita menerima. Jadi bukan saya memilih Tuhan baru Tuhan menerima saya, nggak begitu Kores. Skala prioritasnya Tuhan yang memilih dulu, bukan saya yang milih Tuhan baru Tuhan terima saya. Kan nggak begitu dari tadi saya jelaskan. Jadi coba kamu dengarkan baik-baik, jangan hanya bergairah untuk menyerang aja. Penjelasan saya itu di awal, yang pertama Tuhan memilih, lalu yang kedua kita menerima kan. Artinya kalau di ayat itu dibilang tidak ada tindakan kita, memang tidak ada tindakan kita yang memilih Tuhan di awal. Kita itu ada di nomor 2. Makanya di ayat itu dia hanya berbicara tentang pemilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Artinya dia berbicara prioritas nomor 1 di situ Tuhan. Bukan manusia yang ditempatkan nomor 1. Oh, karena manusia yang milih Tuhan, baru Tuhan milih dia. Enggak begitu. Gitu. Jadi Tuhan yang mengerjakan keselamatan, Tuhan yang memilih kita, itu yang nomor pertama. Nah, sama seperti Israel. Tuhan yang memilih Israel. Tetapi sama seperti yang di padang gurun terjadi, bahwa ketika mereka dipilih Tuhan, ada yang tidak setia. Jadi
Ada yang tidak setia itu membuat mereka mati kan. Artinya sekalipun Tuhan memilih mereka, tetapi kemudian hari ada perbuatan yang menyeleweng atau yang tidak setia tadi, itu bukan berarti dia tetap ditetapkan untuk masuk surga, enggak. Hukum Tuhan kan tetap berlaku. Nah, kembali pada tadi yang Bro bilang, Tuhan telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Sejak bumi belum dijadikan kan artinya belum ada orang berdosa kan. Artinya apa? Ayat itu berbicara tentang rancangan penciptaan di mana Tuhan itu akan menciptakan manusia sebagai, bukan sebagai khalifah di bumi maksudnya, sebagai makhluk yang akan memimpin gitu ya, akan diberikan otoritas, kuasa. Nah, itu di dalam rancangan Tuhan. Ketika diciptakan, manusia diciptakan hari ke-6, ya kan, dan dia diberikan perintah aturan. Di situ hanya ada damai sejahtera yang terjadi, ya kan, manusia bekerja, berbakti, tidak ada dalam tekanan. Artinya apa yang Tuhan rancangkan itu baik. Nah, apa yang dirancangkan Tuhan ini baik ternyata dirusak sendiri oleh manusia. Manusia memilih memberontak kan. Nah, ketika manusia memilih memberontak, di situ kan dia sudah masuk ke dalam jalan menuju kebinasaan. Dan anak-anaknya itu semua menuju jalan kebinasaan. Jadi tidak ada manusia yang berjalan di jalan kebenaran, ada manusia yang berjalan di jalan kebinasaan. Semuanya kan mau memilih jalan kebinasaan. Nah, di situ contoh seperti Henok. Henok itu bukan karena kekuatannya dia dapat hidup benar, tetapi di situ dikatakan apa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya bukan karena kekuatan Henok, tetapi karena dia bergaul dengan Allah. Gitu. Jadi di situ manusia bergantung pada Tuhan. Artinya tanpa Tuhan manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul yang dikatakan Paulus, bukan usaha kita, tetapi karena kehendak Tuhan kan, Tuhan memilih Henok dan sebagainya. Nah, jadi ketika Tuhan merancangkan keselamatan itu kepada orang-orang yang sudah di dalam jalan menuju kebinasaan ini, Tuhan kan memilih tuh salah satunya Nuh gitu kan. Nuh dipilih supaya apa? Lewat Nuh itu kan dia menjadi saksi, menjadi utusan bagi orang-orang di zamannya. Jadi bukan ketika Tuhan memilih Nuh lalu Tuhan membinasakan yang lain. Kan ada waktu 120 tahun, yaitu kesempatan bagi orang-orang selain Nuh itu untuk bertobat. Artinya ketika Tuhan memilih Nuh, di situ kan Nuh menjadi saksi gitu kan, artinya dia menjadi utusan Tuhan kepada orang lain gitu kan, supaya orang lain itu bertobat, diberikan kesempatan gitu. Tetapi kan mereka tidak mau bertobat. Nah, di situ Nuh aja kan yang diselamatkan. Begitu juga kepada Israel. Bukan berarti orang yang tidak dipilih Tuhan itu binasa, sudah pasti binasa, enggak. Orang yang tidak dipilih Tuhan itu, contoh seperti ratu dari negeri selatan, itu kan pada zaman Salomo mereka datang, ya kan, memberikan upeti, ya kan, belajar hikmat pada Salomo. Artinya apa? Bangsa Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Israel dipilih, tetapi Israel itu dia pun ketika dipilih dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain yang gak mengenal Tuhan itu jadi mengenal Tuhan karena Israel yang dipilih Tuhan ini. Jadi di situ tetap Tuhan yang memilih dulu. Israel yang sebagai alat, dia yang
telah menerima perjanjian itu, dia nggak otomatis langsung auto surga, bukan. Kan dalam kehidupannya dia kan selalu diuji kebenarannya kan. Ketika dia menyimpang, dia dihukum, dibuang ke Babel. Nah, begitupun ketika kedatangan Tuhan Yesus, bukan murid-muridnya yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang berjalan memilih satu persatu, mulai dari Andreas, ya kan, Paulus, Yohanes, Yakobus. Bukan Yakobus yang datang, guru saya mau jadi muridmu. Enggak, makanya Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Artinya ketika Tuhan menawarkan kepada Petrus, ikutlah aku, di situ kan Petrus, dia bisa saja menolak kan, tetapi dia memilih untuk mengikuti ajakan juru selamat. Artinya penulis di situ mau menyatakan bahwa bukan karena pilihan Petrus, tetapi karena Tuhan dulu yang datang kepada dia. Bukan Petrus yang datang dulu kepada Tuhan. Jadi skala prioritas di situ bro harus bisa menempatkan mana yang pertama dan yang kedua itu adalah manusia yang menerima. Nah itu sama kalau bro baca Roma tadi, Efesus tadi, ya itu berbicara prioritas pertama, itu pekerjaan Tuhan yang pertama dilakukan, bukan usaha manusia yang ditulis di situ. Ya, itu aja sih. Silakan Bang Malik ya. Ya, Bro Malikil mau tambahin? Udah jelas itu. Jadi sebenarnya Iya. di dalam contoh ya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya. Nah di sini kan, jikalau kamu tidak percaya. Nah kalau Kores memilih tidak percaya, konsekuensinya mati dalam dosa. Jadi bukan seperti boneka, enggak lah Kores, ya kan? Ada banyak hal yang diajarkan oleh Kristus, karena manusia itu punya kehendak. Yuk hari ini, detik ini Kores mau memilih jalan bunuh diri, terjadi. Begitu. Oke, gue ya. Sebentar, Nah, Bro. lu lihat sini Mungkin- Her gitu. Bro, Karena misalnya gue Kores. milih bunuh diri ya. Sebentar. Kita sapa dulu Bro Frikitio. Frigitiu. Shalom. Ya udah mungkin lagi di luar device. Lanjut. Kapan kita tanya balik nih? Oh iya, sebenarnya dijawab komparasi. itu. Sebenarnya komparasinya. Ya udah nanti abis begini. ini. Enggak. Abis ini. Komparasinya begini. Yang boneka sebenarnya Tanggung gua, Bre. adalah Islam. Oh ya udahlah. Nah, tanggung. Sebentar, Udah ngomong. sebentar. Nanti abis ini aja. Sebentar. Iya, aku naikin dulu. Ya, Sip. lanjut. Nah ini perhatikan di sini gitu. Lu mau percaya, mau bertobat, ya itu memang yang namanya boneka ya kan digerakin gitu. Ada orang yang bertobat ya karena memang dari sebelum dunia dijadikan dia sudah dipilih untuk Kristen. Masuk Kristennya kapan itu juga sudah ditentukan, bre. Gitu. Kenapa? Karena di sini dibilang begini nih. Ini 2 Tesalonika 2:13. Sebab Allah dan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dari mulanya. Dari mulanya itu dari kapan? Dari sini nih. Dari sini. Dari sini. Sebelum dunia dijadikan, gitu loh. Sebelum dunia dijadikan tuh lu tuh udah dibikin skripnya tuh kayak wayang nanti pertamanya Kristen terus tiba-tiba nanti nggak akan Kristen gitu. Jadi seolah-olah itu tuh ada kehendak bebas. Padahal nggak begitu, orang di sini udah keceplosan kok si Paulus. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita gitu. Jadi semua yang lu bilang kalau percaya, kalau nggak percaya nanti bertobat itu cuma drama-drama kolosal doang. Di sini udah ada nih sebelum dunia dijadikan. Di Islam nih nggak ada nih sebelum dunia dijadikan begini-begini nih. Nggak ada nih. Sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih. Nggak ada tuh memilih-memilih. Kita tuh dibiarkan memilih kita itu. Dibiarkan. Barang siapa yang hendak kafir biarlah ia kafir. Barang siapa yang hendak beriman biarlah ia beriman. Al-Kahfi ayat 29. Kalian tuh nggak ada. Kalian biarkan begitu. Kalian tuh memang sudah dipilih gitu. Jadi nggak perlu lah sandiwara. Ya nanti bertobat pasti dipilih. Nggak ada kayak begitu dalam Kristen gitu. Nih kalau misalnya ada yang kayak begitu itu nggak mungkin ada kayak begini juga nih, lihat nih. Cut. Nah, di sini.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa atau dan kehendakmu. Tuh, segala sesuatu tuh udah ditentukan gitu. Mana orang Kristen, mana orang yang tidak Kristen gitu. Jadi kenapa kalian tuh nyari remis ke dalam Al-Quran? Kenapa? Ini Biblos kalian sudah bilang dari awal, dari semula. Kapan tuh dari semula? Ya dari zaman penciptaan. Bayangin coba. Makanya ketika gua kasih contoh gimana sih keselamatan kalian. Nah, keselamatan kalian itu kayak di taman boneka tuh, nyanyi-nyanyi semua kayak begitu. Ya itulah, itu boneka tuh begitu hidupnya. Makanya di surga kalian cuma bernyanyi. Karena sejatinya boneka hanya diciptakan untuk bernyanyi, menghibur yang menciptakan gitu doang gitu. Ini di sini juga lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Yang ngomong tadi perbuatan itu ngaco ya itu ya. Itu sesat itu. Nih, mereka juga ditentukannya dari semula. Udah ditentukan dari semula, masih aja ngarang-ngarang. Orang kalau udah ditentukan ya berarti orang itu akan begitu gitu loh. Misalnya ada orang misalnya apa? Orang Islam terus nanti masuk Kristen, terus nanti habis itu tetap di Kristen. Ya itu buat Tuhan kalian intinya tuh udah ditentukan begitu. Cuma drama-drama kabaret itu. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya gitu-gitulah. Nah, itulah kenapa di kalian itu ada yang begini, ada orang yang disesatkan tapi nggak ada alasannya. Contoh siapa? Yesaya 30:28 kita lihat. Di sini, nih, di sini lihat. Memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku bangsa-bangsa. Ini salahnya apa coba? Mereka tuh sebenarnya nggak ada salah. Tapi karena yang dipilih siapa? Israel. Kenapa Israel dipilih? Yang nggak ada alasannya sama sekali kenapa dipilih. Ngapain Israel dipilih coba? Nggak ada alasannya kan, tiba-tiba dipilih aja. Nah, karena udah dipilih satu, maka yang lain tinggal disesatkan doang gitu. Memasang sesuatu kekang yang menyesatkan di mulut bangsa-bangsa. Emang gini kenyataannya, bre. Ini salah apa? Salah apa mereka? Nggak ada salah kan, tiba-tiba aja. Gitu. Jadi untuk orang-orang Kristen, semua orang-orang yang tidak ada di Kristen itu, mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak dipilih Tuhan dari awal. Itu kebenaran yang ada ya. Itu yang menyakitkan dan kalian mesti terima. Jangan nyari remis di Al-Quran. Karena di Al-Quran itu barang siapa ada yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, hendaklah ia kafir. Gitu. Kalian nggak ada yang seperti itu, bre. Thank you. Selamat datang di kebenaran. Dah. Tutup lagi. Iya, salam ya. Iya, belum bro. Ya. Silakan. Izin Bro ya. Brigitio. Ya. Ya, terima kasih Bro Kores. Terima kasih Bro Kores. Jadi kalau dikatakan remis itu tunggu dulu gitu, memberikan pernyataan remis gitu. Kami bahkan nggak akan ke sana. Justru saya di sini minta gitu kepada Kores supaya mengkolerasikan dengan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Begitu. Itu jadi dalam kita berupaya memahami satu nats, kita harus memperhatikan nats yang lain juga, bro. Itu tadi tentang kata memilih, konsep di dalam Kristen itu sudah sedemikian disampaikan jelas ya, Bro. Suka konsepnya. Jika Bro Kores itu memaknainya di perjanjian lama tanpa mengkolerasikan ke PB, ini bukanlah pengetahuan yang utuh terhadap satu nats di mana kita berupaya di dalam memahaminya. Sebab ada tindakan yang dilakukan oleh Yesus, mengetuk dia. Kalau sudah dikatakan memilih sejak dunia dijadikan, lalu mengapa dia masih mengetuk? Bolehkah dan berkenankah Kores menjelaskan ini kepada saya? Silakan, Bro. Siap, thank you. Ya, Bro Mikir, silakan. Iya. Oh, Bentar dulu. Sabar, Bro Kores. Kores. Iya. Bentar aja kok tadi. Iya. tadi dia langsung gitu ke gua. Ya udah. Iya, ngomongnya tadi panjang lebar ngalur ngidul. Nanti saya komparasi ya setelah ini. Ini Kores ya. Katamu nggak ada. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati
biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan dagingnya. Jadi memang ada apa hak Tuhan, ada ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan seperti Allah ketika mengatakan mengunci mati, tiba-tiba orangnya bisa membuka kuncian Allah. Itu kan lucu. Nah kalau sudah dikunci mati oleh Allah, kan banyak di dalam Quran, Allah mengunci mati hati orang-orang kafir, pikiran orang kafir. Tiba-tiba Yahya Waloni bisa murtad. Nah kan kuncian Allah ternyata bisa dibuka oleh Yahya Waloni. Nah contoh di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Adonai Hashem, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Jadi di sini ada peraturan Tuhan, ada yang Tuhan nyatakan kasihnya, tetapi manusia itu punya kehendak. Kehendaknya apa? Dia memilih melawan, kayak Kores memilih melawan Tuhan. Ya itu pilihan kamu. Saat ini kamu mau bunuh diri, ya itu terjadi. Kan kehendak kamu. Begitu Kores. Nah, sebenarnya sudah teramat jelas ya. Contoh di dalam Yohanes ya, Yohanes 10 ya. Yohanes 10 Tuhan Yesus berkata ya 20, 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi yang dipilih ini adalah domba-domba. Ini di dalam shotnya, di dalam penggenapannya. Kalau dalam nubuatannya, domba ini adalah Israel. Ya, jadi ibaratnya begini, Kores. Kamu baca di Yesaya 32, Yesaya 32 ayat 5 nih. Kita kasih tahu ya. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Jadi Tuhan itu jauh sebelum terjadi dia sudah membuat suatu ketetapan, yang dipilih adalah Israel, yang ditumpas adalah Edom. Nah Kores kan nggak tahu apa itu Israel, apa itu Edom. Edom ini adalah bangsa yang menolak kasih karunia, ditipologikan kepada Esau. Esau sebagai anak sulung, ya ditetapkan Tuhan dilahirkan sebagai anak sulung, ya. Tetapi dia menolak. Dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub karena sesuatu, karena kacang merah, karena makanan. Jadi karena hawa nafsu dia tidak menghargai karunia Tuhan. Itu disebut Edom. Jadi Edom adalah orang-orang yang menolak kasih karunia yang Tuhan khususkan untuk ditumpas. Nah Kores kan masuk kategori Edom yang akan ditumpas. Nah Israel seperti apa? Itu yang maksud dipilih. Dipilih adalah orang-orang Israel. Israel itu apa? Israel bukan dalam hal bangsa. Jadi sama seperti sunat. Pemahamannya sunat lahiriah, ya. Sunat lahiriah, lalu ada sunat hati. Nah, sama seperti bangsa, ya, sama seperti Israel. Ada Israel bangsa, ada Israel yang maknanya secara etimologi terjadi kepada Yakub. Yakub menjadi Israel karena dia bertahan, bergulat dengan Malak Hashem sampai kepada matahari menyingsing. Itu diartikan sebagai manusia oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang bertahan keimanannya sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya. Itu disebut Israel di dalam Wahyu 21 ayat 7. Jadi yang dipilih itu adalah orang-orang Israel. Yang dipilih diselamatkan itu Israel, yang digenapkan adalah domba. Yang tidak dipilih itu adalah Edom, karena mereka itu bangsa yang menolak kasih karunia. Edom, Israel itu yang menerima kasih karunia. Ingat ya, Edom itu menolak kasih karunia, itu dikhususkan. Memang orang yang menolak kasih karunia akan dihukum. Di mana Edom menolak kasih karunia itu, kasih tahu dong. Ini audiens dong. Astagfirullah, tadi saya katakan Edom Esau. Esau menolak kasih karunia apa? Karena Esau dilahirkan sebagai anak sulung. Dia menolak, dia menjual kesulungannya untuk kacang merah. Itu menolak kasih karunia. Paham nggak? Saya sudah panjang dari tadi jelaskan, kamu nggak paham. Jadi Edom itu lu nggak ngasih nggak gini Her, lu nggak ngasih lihat dalilnya gitu loh.
Kamu nggak tahu Esau menjual hak kesulungannya? Haruslah saya baca. Gua tahu, cuma kan yang di Nah, bawah ya nggak udah. nonton, nggak tahu. Ya udahlah. Nah, jadi Edom itu, Esau disebut Edom karena dia menjual hak kesulungannya, tidak menerima kasih karunia. Yakub disebut Israel, ya, karena bertahan, bergulat dengan Malak Hashem, ya. Nah, digenapkan oleh Kristus, Edom adalah kambing, Israel adalah domba. Seperti itu, bro. Jadi kalau you mau mengotot kepada yang dipilih, tidak ada kayak Allah menetapkan. Contoh seperti ini. Allah menetapkan begini ya. Di dalam hadis Sahih Muslim 48:12 nih. Suatu ketika seorang bayi meninggal, maka aku katakan, beruntunglah aku adalah Aisyah ya. Ummul Mukmin Aisyah, Ummul Mukmin dia berkata, suatu ketika seorang bayi meninggal, maka aku katakan, akunya Aisyah berkata, beruntunglah dia, apakah dia akan menjadi burung di surga? Maka Muhammad bersabda, tidak tahukah kamu bahwa Allah telah menciptakan surga serta menciptakan penghuninya, dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya. Oke? Jadi siapapun yang lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah, takdirnya adalah neraka. Dia mati dalam keadaan bayi, neraka. Dia mati ke dalam bayi sudah ditetapkan surga. Jadi sebenarnya boneka yang siapa? Boneka tidak ada di dalam kekristenan, boneka itu ada di dalam Islam. Contoh, hadis Sahih Bukhari ya. Nih, Bukhari 3157. Bukhari 3157. Nih. 3157. Ini boneka ini. Ini yang kamu bawa framing boneka, sebenarnya di sini boneka ini. Nih. Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kami dari surga. Jadi tentang dosa, keluar dari surga. Adam membalas, kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan kalimahnya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Jadi Adam ini korban dari rancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diciptakan, ya, Allah sudah merancang Adam ini berdosa. Inilah namanya boneka, Kores. Kalau di dalam kekristenan kan jelas tadi, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Itu bukan boneka. Jadi Tuhan itu memilih semua orang, tetapi yang datang itulah yang diselamatkan. Saya sangat sering membawakan dalil-dalil seperti itu. Nah, jadi Kores harus paham boneka mana yang menjadi priwil mana, takdir mana. Kalau boneka itu identik takdir. Jadi ini sudah ditakdirkan atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Kalau di dalam hadis yang lain itu 40 tahun sebelum diciptakan, Adam itu sudah ditetapkan oleh Allah berdosa. Nah, harusnya yang dihukum itu yang membuat skenario, bukan Adam. Adam ini hanya korban. Kalau dibawa ke dalam persidangan, Allah yang jadi tersangka, karena dialah otak dibalik semua itu. Allah yang merancangkan, membuat skenario Adam berdosa. Bukan Adamnya yang dihukum. Ini salah, peradilannya tidak adil. Begitu. Jadi yang boneka siapa? Yang dibonekakan siapa? Begitu, Korek. Iya. Ya, Halo. Jadi Ya, jelas ya. Penjelasannya begini yang di dalam Alkitab itu, saya ulangi lagi, Bro Kores. Ya. Abraham itu dipilih, ya, dipanggil sama Tuhan. Dipanggil sama Tuhan. Ya kan? Dia belum tahu apa-apa, dipilih sama Tuhan, datang kepada Abraham. Abraham, akulah Tuhan Allah. Aku panggil kau, keluar dari sini, tinggalkan semua berhala-berhala, tinggalkan semua kehidupan lama ini. Aku pimpin kau ke tanah yang berjanjikan kepadamu. Abraham langsung sujud, menyembah. Sejak saat itu dia menjadi pengikut penyembah Yotehevave. Kalau di dalam versi Islam sendiri kan Ibrahim itu kan awalnya kan nyembah bintang-bintang, dilihat bintang dia pikir itu Allah. Berarti kan harus Allah yang ini dia kan datangin dia. Jadi ketika Tuhan Yesus itu memilih seseorang, ya kan, itu untuk dijadikan alatnya supaya orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih Abraham,
Abraham itu dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk orang lain juga bisa kenal Tuhan Yesus. Begitu orang Kristen itu juga dipilih Tuhan, diperkenalkan, dipanggil sama Tuhan, Tuhan perkenalkan diri kepada dia. Ketika dia terima, nah itu orang Kristen itu tugasnya supaya orang lain juga mengenal Tuhan Yesus. Nah ketika alat ini, ya alat yang sudah dipilih ini untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan di tangan Tuhan, keluar dari hukum-hukum Tuhan, tidak melakukan hukum-hukum Tuhan, ya dihantam juga sama Tuhan. Tidak ada di situ ditentukan dia sudah pasti selamat, tidak. Bahkan seorang yang sudah kenal Tuhan, ya dia harus mengikuti itu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Makanya Yudas itu kan dipilih Tuhan, ya kan, untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi kan dia tidak hidup menurut ketetapan Tuhan, dia tersesat. Dia menyesatkan dirinya sendiri karena mengikuti bisikan iblis. Seperti itu. Jadi semua orang yang jadi Kristen itu dipilih Tuhan, tetapi dipilihnya untuk apa? Untuk memberitakan tentang Tuhan lagi. Nah, selama mereka memberitakan tentang Tuhan, mereka harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kapan mereka keluar dari itu? Ya di-kick ke neraka. Sama aja. Jadi tidak ada di situ dibikin kayak boneka. Pilihan yang diceritakan di situ adalah pilihan sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jadi beda banget dengan An-Nahl 93 tadi. Ya, Allahmu sudah menetapkan orang yang sesat, yang disesatkan, dan orang yang diberi petunjuk. Beda. Kemudian yang iblis tadi itu komplain dia karena Allah sudah menyesatkan dia. Kemudian bro sendiri menunjukkan ayat lagi, ternyata setelah disesatkan oleh Allah, diputus sesat lagi oleh Allah. Makanya dia komplain, aku akan menyesatkan manusia. Gitu. Makanya diizinkan Tuhan dia menyesatkan manusia karena komplainnya benar, dasarnya ada. Gitu loh bro Kores. Jadi konsepnya kamu itu tentang ketetapan itu berbeda jauh dengan Kristen. Gitu bro. Cakep. Ini aku turun 1, naikin dong. Sudah, jangan boros. Ya udah, Nggak muat, bro. saya aja turun. Oke. Nggak Lanjut. muat bro. Udah gini, Bro Malikil. Turun bang. Kawan-kawan, aduh. Aku juga Kita ngecas mungkin dulu nih. 15 Ini 15 aja menit radikal lagi. yang turun, radikal kan nggak ngomong. Ini kan pada aktif ngomong nih, Herdi sama Friki itu sama Turun Tom. tuh. Kayaknya host juga udah tinggal berapa menit lagi nih, udah habis closing aja bro, selamat. Iya, closing aja Ya langsung. udah, kalau mau Ya. ya udah naikin dong yang itu dong. Ini kan ada 2 slot kosong. Supaya Mana? kita kan Request, main request. data gini tuh. Kita orang-orang yang berdata gitu loh. Belum ini request ya, tunggu. Udah, Belum. Pera Istar, bangkitlah. Udah. Yang mana yang mau naik? Pera? Nggak, ini udah naik, udah naik. Enggak, Pera yang mau dibesarin. Iya, Pera. Salah. Nah, kita perhatikan ya. Tadi yang nanya, tadi Frik itu gue inget, coba dijelaskan ketika ada yang begini dan begitu. Pertanyaan lu itu ada setelah jawaban gue tercipta gitu. Jawaban gue apa tadi? Gue bilang, itu ketika dijelaskan mengenai ada orang yang bertobat, ada orang yang menyesal, ada orang yang... Nah, itu hanya wayang. Kenapa hanya wayang? Kita perhatikan di sini. Nah ini Efesus 1 nomor 3 sampai 4. Perhatikan di sini. Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sehingga ketika sudah dipilih dari sebelum dunia dijadikan, ya kalian ngapain di sini? Ya kalian bermain wayang. Itu maksud gua. Kalian hanya wayang saja gitu. Yang ngapain kayak ngezoom pewartaan Injil atau pengen murtadin orang, itu cuma wayang saja. Itu sebenarnya cuma skrip yang Tuhan berikan, lalu Tuhan memberikan roh untuk kalian menjadi baterai, lalu baterai itu menggerakkan kalian untuk menjalankan skrip yang sudah diberikan.
Ini udah dibilang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nggak ada yang nyenggol sama sekali dalil ini kan. Itu loh penjelasan gua. Lalu kemudian yang soal Edom tadi ya, perhatikan di sini. Ini yang soal hak kesulungan. Ini sebenarnya hak kesulungan itu nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya darah itu nggak bisa dijual. Bisa kita lihat di mana tadi? Tunggu. Ini. Mana tadi tuh ya? Si Esau. Mana si Esau tadi? Esau. Oh, kamu buka dulu. Itu kalau nggak salah di kejadian. Nah, ini kejadian 25. Perhatikan ini, ikhwan, perhatikan. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadamu hak kesulunganmu tuh. Hak kesulungannya dibeli, bukan dari darah. Jadi ini untuk Tuhan yang maha benar ini yang nggak berlaku yang seperti ini gitu loh. Gua kira Yakub tuh anak pertama gitu sehingga bisa mendapatkan disebut sulung. Enggak, ternyata dia itu adalah dapat beli gitu, dapat nyogok ini kalau ijazah palsu ini karena dapat beli, bukan dari darah ya. Ini yang Herdi nggak mau ceritakan, itulah kenapa dia tidak menampilkan dalilnya. Selamat datang di kebenaran. Nah, lalu terus soal Adam itu Herdi juga berbohong ya. Di situ tuh bukan dosanya yang menjadi ketetapan Allah, tapi urusannya menjadi ketetapan Allah. Sedangkan kehendak bebas balikin lagi ke Al-Kahfi ayat 29. Jika beriman hendaklah ia beriman, jika kafir hendaklah ia kafir gitu. Dan manusia adalah tempatnya segala kesalahan. Nah, Nabi Adam juga manusia bisa salah gitu, Bre ya. Lanjut. Lalu soal yang datang yang diselamatkan katanya. Kita lihat apakah betul yang datang itu yang diselamatkan? Di sini kalau nggak salah ya, di sini. Bukan. Di sini. Coba kita lihat. Sebab Allah ini di 2 Tesalonika 2:12. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ini bukan telah datang kamu kepada Allah lalu diselamatkan, tapi Allahnya sudah memilih dari mulanya. Jedar, ketahuan lagi ya bohongnya. Jangan bohong-bohong, Bre. Jangan bohong-bohong. Gua ini ahli biblos. Dan ini zaman digital, semua bisa dicek ya. Ini 2 Tesalonika 2 nomor 13, bukan tepu-tepu ya kawan-kawan ya. Bisa dibaca bersama-sama. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan gitu. Wayang gimana sih wayang? Udah dipilih dari awal. Ini wayang ini jadi Arjuna, wayang ini nanti jadi Punakawan. Kayak gitu-gitu. Sama ini. Udah dipilih kok. Jadi jangan kalian berdusta demi kebesaran nama Kristus, bilang dipilihnya itu di dunia. Bohong itu bohong sama sekali, itu hoax. Dipilihnya itu sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 nomor 3. Dan dipilihnya tuh untuk diselamatkan ya. Jadi bukan datang lalu diselamatkan, tapi memang sudah dipilih. Sehingga benar-benar wayang gitu loh. Lalu kemudian soal hadis juga ya, hadis Aisyah ketika bertanya soal bayi. Ya memang betul Allah itu menciptakan neraka dan sorga. Lalu kemudian Allah juga menciptakan manusia. Nah manusia ini kan nanti ujungnya dua, menjadi penghuni neraka atau penghuni surga gitu. Jadi yang tadi dibilang Nabi Adam tuh benar, Allah tuh menetapkan apa? Urusannya gitu loh. Jangan dipelintir-pelintir. Udah tertulis begitu ya begitu aja gitu, nggak usah berarti pasti, apalagi si Tom tuh hukumnya tertulis hukumnya aja kagak ada dari tadi gua tengok gitu. Nah terus sama bayi juga ya, bayi dalam Islam itu perhatikan ini di hadis ini Al-Bukhari 6525. Perhatikan ini apa nih hadis ya. Nah gue senengnya Heri tuh gitu, kalau udah dikasih hadis dia langsung mengimani, itu yang gue suka. Ia adalah Ibrahim alaihissalam, adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Lantas bagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah juga anak-anak orang musyrik? Rasulullah SAW bersabda juga, ya anak-anak orang musyrik ada di mana mereka? Mereka ada di taman sorga. Ini hadisnya tentang sorga semua nih, ini banyak nih sorga semua isinya gitu. Ini hadisnya 6525 gitu kan, hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, terus soal mengunci mati juga. Siapa yang dikunci mati? Kafir yang seperti apa? Kafir yang telah jelas kepadanya syariat Allah dan hukum-hukum Allah yang dijelaskan, tapi dia menolak, itu dikunci mati gitu.
Nah sekarang kafir-kafir yang kayak misalnya contoh Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni, Afifah gitu. Apakah mereka kafir yang telah jelas ketika digambarkan? Enggak. Contoh misalnya Afifah, bini gua. Ketika gua jelaskan begini dan begitu, oh begitu. Kenapa ya orang-orang Kristen kok nggak pernah bilang yang begini ya? Kenapa ya orang-orang Kristen kok nggak pernah ngasih tahu yang begini ya? Ah parah mereka ini ya gitu dibilang. Ah itu buat mereka, buat itu bagaimana? Ya Allah berikan hidayah gitu. Kan gitu bre. Itu kebenaran yang ada. Bini gue itu saksi hidup tuh. Ketika gue jelasin tuh gue kaget sendiri. Oh terhitung tuh kalau jelasin nggak menyeluruh ya, nggak semuanya dibacain ya. Beda dengan gue ketika nerangin Biblos tuh sebenar-benarnya gue kasih tahu ini loh Biblos tertulisnya begini dan begini, penjelasan si Paulus ini di sini, dijelaskannya di sini. Paulus ini menjelaskan si Yesus bagian ini gitu. Mengenai tauhid terutama. Paulus itu tauhidnya gue sangat salut. Dia hanya menuhankan satu saja, tidak menuhankan roh apalagi firman. Itulah kenapa bini gue mualaf. Lanjut soal yang terakhir, ya, nah berikutnya kita akan kasih ini ya. Sah Roma 4 nomor 28. Enggak bukan yang ini ya. Yang ini. Mana yang enak? Yang enak yang mana ya? Yang enak. Ah, ini yang paling enak nih, Yohanes 12 39 40. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Kenapa mereka tidak dapat percaya? Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Maksudnya apa? Berbeda dengan Al-Baqarah ayat 6 di mana kalau telah nyata banget disampaikan lalu mereka menolak. Ini mereka nggak ada salahnya sama sekali tapi udah dibikin nggak percaya ini. Coba, kenapa begitu? Ya karena ini ajaran wayang nggak ada kehendak bebas. Semuanya itu cuma iseng-iseng basa-basi doang itu Tuhan ngisi waktu gitu loh. Supaya Yesus turun aja bisa main di dunia 3,5 tahun kan? Kenapa? Ya ini Efesus 1:3-4, Efesus 1 nomor 3 sampai 4, Yohanes 12 39 sampai 40, Roma 4 nomor 28, semua menyatakan apa? Orang-orang Kristen dan orang-orang yang bukan Kristen sudah dipilih dari dunia belum dijadikan. Selamat datang di kebenaran. Elu jangan takia Korintus depan Kores. Dah kelar perkaranya ya. Semua udah gua jelasin, utang gua lunas. Kalian yang tinggal jujur sekarang kawan. Thank you. Oke, terima kasih Kores. Coba siapa Wah. ini mau Ini Kores dijelaskan nggak nangkap-nangkap. Apa pula tentang bayi tadi? Kores nih, saya hanya ngasih perangkap kamu baca itu, tetapi sebenarnya yang saya mau tunjukkan yang ini. Nih, itu perangkap aja buat kamu. Nih, ternyata kamu masuk ya. Pada suatu ketika Muhammad pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kamu lihat bonekanya di mana ya? Ini bayi, mayat, jenazah. Kemudian Aisyah berkata kepada beliau, "Ya Rasul, sesungguhnya berbahagia bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian burung surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa." Mendengar pernyataan Aisyah tersebut, Muhammad bersabda, apa pernyataan Aisyah? Bahwa bayi itu masuk surga. Tapi Muhammad mendengarnya, Muhammad membantah. Mungkin juga tidak seperti itu hai Aisyah. Mungkin juga tidak masuk surga Aisyah. Mengapa? Dijelaskan. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk sulbi. Jadi penghuni surga itu sudah ditetapkan, ditakdirkan ketika masih sperma di dalam bapaknya, bapak-bapak mereka. Dan sebaliknya Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih sperma di dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Jadi masih sperma itu sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Kores. Nah, kamu mengatakan tadi bahwa di dalam Alkitab itu ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kores. Tuhan memilih, sudah dijelaskan oleh Brotom, nanti Brotom jelaskan. Nah, kamu lihat yang ini nih. Muslim 4797. 4797 nih. Ya. Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah,
ini korelasinya di dalam Al-Furqan ayat 2 Kores, ayat ini. Nah, lalu Muhammad menghadapi takdir Allah seperti apa komentarnya? Kamu nggak tahu kan? Nah, sini tak kasih tahu. Di dalam Sahih Bukhari 1274. Oke, kita baca ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di dekat kuburan Baqi al-Qorqat yang kemudian Muhammad mendatangi kami, lalu Muhammad duduk, maka kami pun ikut duduk dekat Muhammad. Muhammad membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu Muhammad memukul-mukul permukaan tanah dan mengorek-ngoreknya seraya berkata, tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satu pun jiwa yang bernapas melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, dan melainkan sudah ditentukan jalan sengsaranya. Bahkan sampai jalan sudah ditentukan. Kamu tidak bisa memilih, Kores, kamu bonekanya Allah. Jalan sengsaranya itu ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya. Nah, ditanya, kemudian ada seorang berkata, wahai Rasul, dengan begitu apakah kita pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita? Ini namanya boneka, Rasul. Ya. Pasrah. Oke. Ini Itu masih panjang, baca sampai bawah. Iya, sebentar. Kita tidak perlu beramal. Karena barang siapa di antara kita telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang berbahagia. Sebaliknya, siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka pasti dia akan sampai kepada amalan-amalan orang sengsara. Maka boleh bersabda, oh tenang, gampang, itu intervensi, saya bisa buktikan dengan data, dengan dalil juga. Akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang berbahagia, ditetapkan loh. Jadi you boneka sebagai orang bahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia. Dan sebaliknya, orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan sengsara, maka dia pasti akan dimudahkan beramal. Ditetapkan sebagai orang yang sengsara, maka dia pasti akan dimudahkan beramal amalan orang yang sengsara. Nah, oke. Bentar, ini dalil loh. Jadi inilah boneka sebenarnya. Iya, itu masih ada bawahnya. Benar. Makin Kemudian jelas beliau, itu. bentar lah, jangan begitu. Jangan dipotong. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Lail 5 ayat 6 yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik dalam kurung. Nah, dijelaskan di sini. Alhamdulillah. Bentar ya, Kores. Oke. Jadi di sini, jika ada seseorang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, lalu dia beramal amalan surga, maka Allah akan intervensi karena takdirnya sudah neraka. Ayatnya di mana? Di sini. Dengan sanadnya ia berkata, sungguh seorang laki-laki, harus lihat ya, nanti takutnya, wow, hadis Madain Malikil. Nah kan, nih, Musnad Ahmad 9896. Oke, nih. Sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni neraka. Jadi you percuma. Kalau you sudah ditetapkan neraka, you nggak usah buat amalan surga. Karena Allah pasti akan intervensi, tutup kamu dengan amalan neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya, intervensi loh. Ini intervensi ya, bukan free will ini. Ini intervensi, ini takdir. Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga. Dan akhirnya Allah pun menjadikan sebagai penghuni surga. Jadi Kores, kalau kamu sudah ditakdirkan Allah masuk surga, kamu jadi penjahat nggak masalah. Nanti Allah akan menutupnya. Karena kamu sudah ditakdirkan masuk surga, Allah pasti intervensi. Ya, jadi di dalam takdir pasti ada intervensi. Mengapa? Karena ketika Allah tidak intervensi, takdirnya tidak akan tercapai. Paham Kores? Itulah yang namanya boneka. Nah, lanjut. Ini berarti gue kasih contoh ya, kasih contoh hadis yang tadi nih. Mau menjelaskan
Kalau Bro Ini tuh enggak, closing saya- statement atau gimana sih? Oh iya, ini Udah, closing kamu kan statement udah ini. closing tadi. Oh ya udah kalau gitu sok. Jadi Iya, closing statement kan begini, Bro Kores. Jadi perbedaannya, Frikiti mau closing dulu, silakan Bro. Nanti saya paling belakangan. Frikiti udah open mic. Ya, terima kasih. Nanti saya paling belakangan, Bro Frikiti. Mm-mm. Ya, tes jelas ya suaranya. jelas. Ya, kalau membenturkan dengan ayat yang tadi, Bro Kores, ini closing statement ya, tetap saja demikian ya. Kalau membenturkan, kami penerima kabar, karena di ayat selanjutnya itu kan dipanggil melalui kabar Injil. Nah itu, kalau membenturkan kami kepada dipilih sebelum dunia dijadikan, itu tetap ada prosesnya, Bro. Memang sedemikian nats tersebut, amin begitu, sejak sebelum dunia dijadikan. Tetapi itu ada prosesnya melalui kabar yang disampaikan. Nah, saya ini kan orang yang di luar Israel, Bro. Begitu. Saya orang yang di luar Israel. Nah, kabar ini kan keluar dari Israel. Saya menerimanya. Jadi bukan saya bisa memilih, Bro. Kalau kabar itu tidak keluar dari Israel, apa yang mau saya pilih? Jadi melalui kabar itu, kabar Injil itu, saya dipilih. Nah itu, dan harus sejalan semua nats yang ada itu, Bro. Jadi jika berangkatnya hanya berdasarkan pada nats itu, mutlak berkata sepenuhnya adalah sejak dunia dijadikan tanpa menjelaskan adanya keterkaitan proses itu. Karena satu kabar itu bukan tiba-tiba ada di Indonesia, itu ada prosesnya, keluar dulu dari Israel kabar itu, sehingga saya mendengarnya, hatiku diketuk oleh kabar itu. Nah itulah yang tadi sempat saya sampaikan ke Bro Kores. Ada nats dalam Wahyu itu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi dia di situ pun tetap dia yang memilih, Bro. Apakah saya membukanya atau tidak? Nah itu, tentang ditentukan sebelum dunia dijadikan, ya itu tetap semua orang mendengar tentang kabar ini. Semua orang mendengar tentang kabar yang keluar dari Israel ini. Baik yang di gunung-gunung, yang di lembah-lembah, itu semuanya mendengar. Artinya memang sudah ditentukan sedemikian, itu sejauh yang bisa disampaikan sebelum dunia dijadikan. Itu berbicara rancangan Tuhan. Dan tentu melalui kabar yang telah dia kerjakan. Yang telah dia kerjakan itu harus dikabarkan. Semua orang harus tahu. Nah, itu. Jadi kalau kabar itu tidak keluar, apa yang bisa saya pilih? Jika kabar yang dari Israel, kabar yang dari Arab tidak keluar, apa yang bisa kita pilih, Bro? Itu konsepnya demikian. Walaupun itu menggunakan kata sejak dunia belum dijadikan. Itu berbicara rancangan Tuhan dengan apa yang dia kerjakan untuk dikabarkan. Jadi kekomprehensifan itu perlu di dalam kita berupaya memaknai, memahami nats satu nats, memperhatikan nats yang lain begitu. Ya, jadi bukan wayang, saya bukan wayang. Itu penjelasannya harus sesuai bahwa saya ini tidak bisa dikatakan saya yang memilih. Karena ada kabar yang datang, demikian juga yang terjadi kepada Abraham. Ada yang dia dengar, baru dikatakan dia dibenarkan oleh iman. Kalau tidak ada yang dia dengar apa? Dan itu pun logika, secara logika itu. Abraham tertawa di situ, karena dia berlogika. Ketika Abraham tertawa, jadi bukan imani saja, Bro ya. Kalau Abraham tidak berlogika, dia tidak akan tertawa.
Sebab dia berlogika lah, sebab itu dia tertawa. Bukan imani saja, kekristenan itu bukan wayang juga. Nah, ini closing statement dari saya. Dalam kita berupaya memahami satu nats, baiklah kita memperhatikan nats yang ada yang lain begitu, sehingga pemahaman tersebut utuh dan komprehensif dan juga biblis. Tidak. Oke, saya lanjut ya, biar jangan ulang-ulang. Iya, demikian. Thank you. Salah satu, kamu tadi ditanya ayatnya tabur tuai, itu Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur itu salah satu ayat ya. Apa yang ditabur orang itu jadi tuai. Jadi menyangkut masalah pilihan, bro, ya, kalau kita baca di kitab bro itu kan tadi saya sudah tunjukkan ayatnya ya. Misalnya An-Nahl 93, dan jika Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jelas ya. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, begitu juga tadi soal iblis kan, Al-A'raf nomor 16, ya kan? Karena Allah sudah menetapkan iblis menyesatkan iblis, maka iblis akan mau menyesatkan manusia, kan begitu. Jadi yang menyesatkan Allah di situ jelas. Terus komparasi hubungkan dengan iblis diputuskan sesat. Jadi setelah disesatkan dia diputuskan sesat, gitu. Jadi penjelasannya bro itu udah jelas. Nah, kata dipilih yang bro kutip-kutip terus sepanjang Alkitab itu, bro, saya udah jelaskan. Semua kata dipilih itu Allah yang mengambil inisiatif untuk pilih orang. Ya, dari sekian banyak di zaman Nuh, hanya Nuh yang Tuhan pilih, supaya Nuh ini menjadi alat Tuhan sebagai penyampai kebenaran. Apakah dia ketika menjadi penyampai kebenaran bisa suka-sukanya hidup di luar dari kebenaran, di luar dari hukum-hukum Tuhan, lepas dari hukum tabur tuai? Tidak. Dia pun harus jalan sesuai itu. Makanya Yeskiel bilang kalau ada orang yang dulunya bertobat kenal Tuhan, kemudian di penghujung hidupnya dia tersesat lagi, tidak bertobat, ya dilempar neraka. Itu orang masuk surga. Jadi pertobatan itu penting, ya. Itu bukan ditetapkan dipilih, itu bukan soal sudah pasti selamat, bukan. Tetapi ditetapkan dipilih untuk jadi alatnya Tuhan. Ya, kenapa Esau itu begitu lahir kan dia itu sudah ditetapkan menjadi anak sulung kan? Anak sulung itu kan sudah pasti, ya sudah tetapkan lah dia yang keluar duluan. Tetapi kan dia memandang enteng hak kesulungan itu, dia jual. Hak kesulungan itu nggak bisa diperjualbelikan, tapi dia anggap remeh, dia jual sama Yakub. Berarti dia sudah memandang enteng pilihan Tuhan. Harusnya dia menjadi kakak yang baik, menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Nah, apa yang dia tabur, dia tuai. Berkat turunnya ke Yakub, bukan ke dia. Itu konsekuensi. Begitu, bro. Begitu juga Israel dipilih Tuhan jadi bangsa, menjadi alat supaya nama Tuhan itu disebarkan ke seluruh dunia. Tapi mereka apa? Di tengah jalan mereka memilih menyembah Baal, segala macam, dihukum, dibuang. Nah, orang Kristen juga itu kan eklesia, artinya dipanggil dari dunia ini kemudian diutus. Itulah gereja, dipanggil dari kesesatan, dari dosa, kemudian diutus ke dalam dunia untuk menjadi pemberita kebenaran supaya orang lain bisa bertobat. Tetapi kalau sang Kristen, orang Kristen ini sendiri kemudian berubah haluannya, berubah jalannya, murtad. Ya, baca Ibrani 6 itu. Orang yang sudah mengecap karunia-karunia surgawi tapi murtad kembali, ya dia tidak ada pengampunan lagi, masuk neraka. Jadi hukumnya jelas, bro. Yang ditetapkan Tuhan itu tidak berubah, itu hukumnya. Pilihan Tuhan itu adalah untuk dipakai sebagai alatnya. Ketika dia setia sebagai alat Tuhan, upahnya akan lebih besar. Jadi begitu, kawan. Jadi berbeda jauh dengan takdir yang ada di dalam kitab kawan kita Kores. Ya, jelas. Clear sekali. Jadi di dalam kekristenan yang ditetapkan itu hukum. Jadi orang harus mengikuti jalur-jalur itu. Kalau dia orangnya jujur, setia, taat,
akan Tuhan pelihara masuk surga. Tadi bro kutip Amsal 16 ayat 4-nya doang, padahal itu sampai ayat 7 itu berbicara tentang jalan hidup. Bagaimana orang jujur hidup, bagaimana orang benar hidup, bagaimana orang fasik yang kebohongan dia tutupi kebohongan, tabur tuai, ujungnya nanti dia tuai karena kebohongan, dia tutupi kebohongan, akhirnya ketimpa musibah juga pada harinya. Jadi jelas. Nah, kata jalan dalam perspektif Ibrani itu kan haderek, ya kan? Jalan soal apa? Jalan kebenaran. Nah, heran juga loh, di dalam Al-Fatihah itu kan ada yang berdoa itu. Kalau itu memang wahyu Allah, ya kan? Berarti Allah itu sedang mewahyukan dirinya berdoa atau bagaimana? Atau memang apakah memang ada orang yang sedang doanya dikutip untuk dimasukkan ke situ menjadi ayat Quran? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menarik sekali, ya kan? Tetapi hanya ada di dalam kekristenan jalan yang lurus itu. Orang mau jalan lewat itu, dia pasti selamat. Orang yang menolak itu, ya dia pasti tidak selamat, masuk neraka. Jadi yang ditetapkan itu hukumnya, jalannya, hadereknya. Gitu kira-kira bro. Jadi perbandingannya kayak langit dan bumi. Nah, untuk menyimpulkan Alkitab dengan tepat dan benar, Bro Kores, saya sudah sampaikan di awal tadi. Perlu di-upgrade, logika perlu di-upgrade. Ya, logikanya yang perlu di-upgrade, pengetahuannya, kemampuannya memahami perlu di-upgrade. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa, nggak lolos dia. Makanya Harus dibuang bukan logikanya misalnya, atau gimana? kalau misalnya istrinya siapa Bro Kores itu bingung dengan penjelasan Bro Kores, terus mengatakan orang Kristen tidak pernah menjelaskan itu, jangan-jangan istrinya Bro Kores perlu di-upgrade juga untuk memahami Alkitab gitu bro. Ya sering-seringlah ajak-ajak ke sini biar kita ngobrol-ngobrol santai Alkitab supaya bisa di-upgrade kemampuannya memahami Alkitab gitu kira-kira. Ya, closing. makanya- Terima kasih host, terima kasih Ya, kawan-kawan Thank you semuanya. Tom. Ya. Ya, thank you Bro Kores ya. Aku mau jalan soalnya ya. Siap bro. Yo sama-sama Ya, kawan-kawan. Oke, makasih Yo. ya semuanya Ya, ya. makasih Shalom, Tuhan semuanya, berkati. Bro Yo, Kores. dadah. Yes. Ya. Jangan lupa Shalom. kalian semua udah dipilih Tuhan. Semangat. Dari awal